Sudah terbaca? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita lanjutkan ya. Oke. Jadi tadi kembali diulang sedikit ya. Kebutuhan normal oksigen per hari 300 cc kecuali dalam kondisi tertentu. Artinya apa kondisi tertentu? Ketika sakit. Pada kondisi biasa tubuh menghasilkan karbon dioksida kurang lebih 200 cc per hari. Ya. Butuhnya 300. Kadang-kadang kita menghasilkan karbon dioksida 200 cc per hari. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida jangan lupa di alveolus. Ya, biasanya soal saya keluarkan. Ini nanti nggak usah. Ya, ini adalah alveolus, ini adalah kapiler. Bagaimana oksigen itu dibawa? Oksigen itu akan berikatan dengan Hb. Hb adalah hemoglobin. Ada tahu hemoglobin? Siapa yang sudah pernah cek Hb? Hb itu kalau rendah nama penyakitnya adalah anemia. Ya, anemia zat besi ya. Jadi oksigen ini akan berikatan dengan Hb menjadi membentuk oksihemoglobin. Ini adalah gambarnya. Ya. Jadi ini dianggap paru-paru. Ini ya paru-paru. Kita menghirup udara oksigen. Kita menghirup udara yang banyak mengandung oksigen. Ya. Oksigen itu akan dibawa oleh sel-sel darah merah dari paru-paru masuk lagi ya. Masuk lagi ke jantung ya, kan dari paru-paru masuk ke atrium kiri, masuk ke ventrikel kiri, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, oksigen dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin. Ya, dari jantung kiri dikeluarkan ke seluruh tubuh. Nah, ketika di jaringan oksihemoglobin ini dipecah lagi. Tadi kan Hb sama O2 jadi HbO2. Sampai di jaringan HbO2 itu dipecah lagi. Hb kerja sendiri, oksigen juga kerja sendiri. Nah, setelah oksigen itu dipakai oleh jaringan, zat sisanya adalah karbon dioksida ya. Karbon dioksida maka akan diikat oleh eritrosit atau sel darah kembali kemana? Ke jantung kanan ya kan, dari semua darah kotor akan kembali dibersihkan di jantung kanan melalui atrium kanan, melalui ventrikel kanan, terus masuk lagi kemana? Ke paru-paru untuk dibersihkan. Itu siklusnya gitu terus deh. Ya, jadi O2-nya kok dapat dari mana? Ya dari kita bernafas. Karbon dioksidanya dari mana? Ya dari ketika sudah oksigen sudah dipakai, akhirnya jadi zat sisa dari jadi karbon dioksida. Itu mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Ini sama. Sel darah merah yang mengandung HbO2 atau yang mengandung oksigen, ini pembuluh darah ya, panjang ini biasanya adalah pembuluh darah yang berisi sel darah merah yang mengangkut HbO2. Hb-nya dipecah, Hb-nya untuk pembentukan eritrosit, O2-nya dipecah untuk apa? Untuk sel-sel jaringan, untuk makanannya sel-sel jaringan. Ini seperti ini ya, sama aja ya Dek. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau darah kotor masuk ke jantung kanan akan masuk ke paru-paru. Nah di sini karbon dioksidanya dikeluarkan melalui hembusan nafas, dikeluarkan. Kita menarik nafas isinya oksigen, akhirnya karbon dioksidanya, oksigennya masuk, karbon dioksidanya keluar. Ini kan ya, oksigennya masuk, karbon dioksidanya keluar. Nah, setelah di sini dari darah kotor diganti menjadi darah bersih, dibersihkan, masuk lagi ke jantung. Jantung dikeluarkan ke seluruh tubuh, dipakai, nanti zat sisanya jadi apa? Karbon dioksida lagi, seperti itu terus. Ya, ini sudah oksigen jadi oksihemoglobin, dibawa dalam bentuk oksihemoglobin. Jadi sekarang kalau bentuknya CO2 dalam darah itu apa? CO2 di dalam pembuluh darah itu ada karbon dioksida yang di dalam eritrosit, ada karbon dioksida yang ada di dalam plasma darah. Karbon dioksida yang ada di dalam eritrosit bentuknya adalah H2CO3. Dari mana? Dari karbon dioksida bereaksi dengan air. Airnya dari mana? Plasma darah kan ada airnya, ya kan? 97% plasma darah itu kan air. Nah, ya. Nah, ini air sama CO2 akan bereaksi menjadi H2CO3. Jadi, karbon dioksida di dalam eritrosit bentuknya adalah H2CO3. Nah, sebagian dari H2CO3 itu akan terurai, akan keluar di plasma.
di cairan darah. Bentuknya adalah HCO3. Dibuat dari mana? Dari H2CO3 diurai menjadi hidrogen dan HCO3. HCO3 ini yang ada di plasma darah. Itu beredar terus di sepanjang pembuluh darah. Itu karbon dioksida sampai menuju ke atrium kanan, ventrikel kanan. Apakah bentuknya akan H2CO3 dan HCO3 jika sudah sampai ke alveolus untuk dibuang terus keluar paru-paru? Tidak bisa. Ketika dibuang karbon dioksida bentuknya harus CO2. Nah, ini diubah lagi seperti ini. HCO3-nya ditambah hidrogen, jadi H2CO3. H2CO3 diurai lagi menjadi CO2 dan H2O. CO2-nya dibuang, airnya atau H2O-nya dipakai lagi, beredar lagi di dalam plasma darah. Jadi ini ya, CO2 plus H2O. Jadi H2CO3, H plus, terus ion hidrogen diurai menjadi HCO3-. Sama ini tadi. CO2 dalam alveolus harus dalam bentuk CO2. Ya, harus dalam bentuk ini, CO2. Airnya dipakai lagi untuk di plasma. Ini sama. Ya. Jadi ini ibaratnya ini paru, ini gambar ini ya. Ini adalah ibaratnya paru-paru. Oksigen yang kita hirup akan masuk ke sel darah merah. Setelah dipakai di metabolisme maka akan berubah menjadi sel darah merah yang banyak mengandung karbon dioksida. Karbon dioksidanya dikeluarkan ke alveolus paru-paru, alveoli, naik terus akhirnya dibuang melalui hidung. Begitu. Sama. Nah, regulasi respirasi artinya apa? Jadi yang mengatur respirasi. Pusat pengendalian pernafasan adalah di medula oblongata. Medula oblongata. Jadi misalnya contohnya ketika seseorang kecelakaan, benturan di kepala, kok yang kena medula oblongata, maka apa resikonya? Dia tidak bisa bernafas sendiri, akhirnya dipasang ventilator. Karena apa? Pusat pengendali nafasnya udah kena, udah rusak. Jadi dia tergantung dengan ventilator. Nah, ada dua pengendali pada pernafasan. Bernafas itu kan ada yang sadar, ada yang tidak sadar ya. Kita kan bisa ini saya ini ya. Bentar. Nah ya. Bernafas itu kan ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Kalau yang sadar yang kita sengaja menarik nafas, mengeluarkan nafas. Yang tidak sadar ketika diam saja kita kan tetap bernafas. Tidak terus nafasnya berhenti. Kalau nafas berhenti kita ya wassalam kan. Nah itu. Korteks cerebri. Korteks cerebri itu apa? Selaput cerebri, selaput otak besar, ya. Korteks atau bungkus tepinya otak besar itu berperan dalam pernafasan yang bersifat volunter atau sadar. Volunter itu sadar. Kemudian dia mengatur nafas dan menahan nafas yang sengaja kita bernafas, misalnya pada saat kita bicara atau makan. Tapi kalau medula oblongata dia akan mengatur pernafasan yang otomatis atau spontan. Jadi berperan dalam pengaturan irama pernafasan. Ya. Kemudian kita belajar surfaktan. Surfaktan itu apa? Akan sering membahas surfaktan ketika kita masuk ke poliana, bicara tentang bayi-bayi atau di poli kandungan, karena surfaktan itu biasanya kita ini ketika seorang bayi lahir tidak menangis atau tidak bernafas. Ini jangan-jangan ada gangguan surfaktan. Apa sih surfaktan itu? Merupakan materi kompleks yang terdiri dari lipid dan protein yang disekresi oleh pneumosit tipe 2 yang melapisi alveoli. Jadi surfaktan ini melapisi alveoli. Fungsinya apa? Agar ruang alveoli tetap terbuka selama siklus respirasi. Jadi ketika bayi itu lahir menangis kencang, maka surfaktan itu akan membuka ruang alveoli. Tapi kalau bayi kok lahir tidak menangis, ini alveoli ini tidak akan membuka sehingga apa? Bayi itu tidak bisa bernafas. Resikonya adalah apa? Kematian kalau sampai gagal nafas pada bayi baru lahir. Sel ini mulai muncul pada sekitar usia kehamilan 21 minggu dan mulai memproduksi surfaktan pertama kali antara minggu ke-28 dan 32.
Fungsi surfaktan ini melawan tegangan permukaan sehingga alveoli tidak mengempis atau kolaps. Jadi begitu alveoli mengembang, bayi itu akan bisa bernafas dengan baik. Kemudian kita belajar spirometri. Apa itu spirometri? Spirometri adalah sebuah teknik untuk memeriksa nafas kita. Teknik spirometri dilakukan untuk mengukur udara yang dapat diinspirasi dan dapat diekspirasi untuk menilai fungsi paru. Jadi tes spirometri itu untuk mengetahui atau menilai fungsi paru kita. Ya, hasil tes spirometri diukur dengan 2 parameter utama yaitu FVC atau force vital capacity dan force expiratory volume in 1 second atau dalam detik pertama. FVC dan FEV1. Keduanya menunjukkan berapa persen kapasitas udara pada paru-paru dalam 1 detik. Ya, ini adalah acuan normal atau hasil yang normal. Rasio FEV1 per FVC lebih besar sampai dengan 0,7. Ini nanti akan ada keluar hasil. Kita tinggal baca hasil karena semakin canggih teknologi kita tinggal baca hasil aja normal atau tidak. Ya. Jadi seperti ini, pasien akan dikasih alat, kemudian ada layar, ini disuruh tarik nafas, tergantung pemeriksaan yang diminta apa ya, disuruh tarik nafas biasa, atau tarik nafas kuat, atau menghembuskan nafas biasa, atau menghembuskan nafas kuat, itu beda-beda. Nah untuk mengetahui ini, pemeriksaan ini kita harus mengetahui namanya volume dan kapasitas paru-paru. Ya. Volume udara pernafasan adalah jumlah pernafasan yang keluar melalui sistem pernafasan. Tergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernafas dan cara bernafas. Volume paru-paru orang dewasa kurang lebih 5 liter. Ya, terdiri dari ini. VT, VCI, VCE dan VR. Apa sih itu VT, VCI, VCE, VR? Nah, nanti ya. Ini kapasitas total udara paru-paru itu adalah 4.500 cc. Kapasitas tidal itu cuma 500 cc. Apa itu kapasitas total? Berarti volume total paru-paru itu sampai 4.500 cc. Tapi kalau kapasitas tidal itu kegiatan inspirasi dan ekspirasi dalam pernafasan hanya menggunakan 500 cc volume pernafasan. Jadi dari 400 500 ini yang disebut kapasitas tidal. Buat gampangnya ini, Dek. Volume tidal, VCI itu volume cadangan inspirasi. Jadi cadangan ketika kita melakukan inspirasi. Kalau cadangan ekspirasi itu cadangan ketika kita melakukan ekspirasi. Ini ya, cadangan inspirasi 1.500. Cadangan ekspirasi itu 1.500. Kalau adik-adik paham grafik ini akan gampang ngapalinya. Ya. Kalau VC itu 1.500, ini 1.500, volume tidal itu 5.000. Sudah berapa? 3.500. Volume sisa atau volume residu atau VR itu adalah 1.000. Jadi kapasitas volume total paru-paru adalah 4.500. Kapasitas vital adalah berapa? 4.500 dikurangi 1.000 jadi 3.500. Ya, bentar. Ya, ini volume tidal ya, kapasitas tidal. Beda dengan kapasitas vital ya. Kapasitas tidal sama vital itu beda. Vital itu VCI tambah VT ditambah VCE. Kalau kapasitas tidal itu cuma 500 cc. Nah, ini adalah definisinya. Apa itu VT atau volume tidal? Volume udara pernafasan biasa atau normal. Kurang lebih 500 cc pada orang dewasa muda. Volume cadangan inspirasi. Volume udara yang masih bisa dimasukkan secara maksimal setelah melakukan inspirasi biasa. Jadi, tarik nafas biasa, tapi habis itu kita... Nah, ini yang VCI. Kalau VCE adalah yang diekspirasi setelah ekspirasi biasa, terus kita menghembuskan lebih maksimal lagi. Dikeluarkan, terus masih kita bisa keluarkan. Ini adalah 1.500 cc. Kalau inspirasi 1.500 cc juga,
ekspirasi juga 1.500 cc. Jadi nanti ketika spirometri nanti adik-adik akan menjelaskan ke pasien, ibu tarik nafasnya begini, nafas biasa, atau ibu tarik nafas biasa, habis itu terus tarik kuat, atau habis itu menghembuskan nafas. Hembuskan nafas biasa, habis itu hembuskan yang kencang. Itu perintahnya akan berbeda-beda. Volume residu atau volume sisa adalah volume udara yang masih tersisa dalam paru-paru setelah ekspirasi maksimal, kurang lebih 1000 cc. Capacity vital adalah ya rumusnya VT, VCI, VCE. Adik-adik susah kan menghafal VT, VCI, VCE. Dilihat, dihafalkan grafiknya. Ya, VC sama dengan volume kapasitas atau kapasitas volume ya, kapasitas vital, VC itu vital capacity ditambah volume residu. Ya, 4.500. Jadi dihafalkan gambarnya tadi. Ini lebih gampang. Kalau ada pertanyaan adik-adik enggak mudah ingatnya. Volume total paru-paru oh berarti yang semuanya ya berarti 4.500. Kapasitas vital oh berarti yang 4.500 dikurangi 1.000 karena sisanya 1.000 gitu. Kalau ada pertanyaan di soal ya. Nah, ini kalau kalau yang pandai menghafal bisa hafal ini. Tapi kalau yang tidak pandai menghafal akan pusing menghafalkan ini, rumus-rumus ini. Salah. Nah, ini adalah mekanisme batuk. Jadi batuk seperti yang saya bilang itu tidak selalu penyakit, tetapi batuk yang kadang-kadang atau yang tidak. Batuk kalau tidak ada demam, tidak ada suhu tinggi ya, itu biasanya bukan batuk penyakit, batuk yang biasa. Ya. Jadi hanya sekedar iritasi atau ada debu di dalam atau ada benda asing seperti dahak, itu adalah batuk biasa. Ya. Jadi jika terjadi iritasi di saluran nafas, maka kita akan, kalau orang batuk kan mesti tarik nafas dulu terus dibatukkan kan kadang-kadang gitu. Nah ini iritasi, inspirasi, kompresi, kemudian ekspulsi. Ekspulsi itu untuk mengeluarkan sekencang-kencangnya apa yang ada di dalam saluran nafas. Itu adalah mekanisme batuk. Ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi aspirasi itu ada faktor fisiologis. Bisa karena penurunan kapasitas membawa O2. Artinya apa? Penyakit-penyakit yang tidak bisa, yang oksigennya kurang. Penurunan konsentrasi O2 yang diinspirasi. Misalnya pada pasien batuk sesak nafas itu kan nggak bisa menghirup oksigen secara maksimal. Oksigennya nggak bisa masuk ke paru-paru karena terhalang oleh lendir. Kemudian pada hipovolemi, peningkatan laju metabolisme, kondisi yang mempengaruhi gerakan dinding dada itu masuk faktor fisiologis. Faktor perkembangan pada bayi, pada anak usia sekolah, pada dewasa muda dan lansia, maka respirasinya akan berbeda. Dewasa muda sama lansia akan berkurang frekuensi nafasnya. Bayi itu frekuensinya lebih tinggi daripada dewasa dan lansia. Faktor perilaku nutrisinya bagaimana? Kalau gizinya buruk ya nafasnya juga akan tambah cepat karena apa? Nutrisi itu kan juga akan menghasilkan oksigen. Jadi orang yang gizi buruk dia nafasnya akan nafas cepat karena berusaha mengambil oksigen. Latihan fisik, misalnya olahraga juga akan respirasinya akan lebih banyak karena apa? Menghirup oksigen, berusaha merokok ini respirasinya bagaimana kalau orang-orang perokok? Ya terhambat karena apa? Rokok itu kan mempengaruhi saluran nafas. Ya, kemudian faktor lingkungan juga akan mempengaruhi respirasi. Kalau suhunya dingin, maka kita bernafasnya bagaimana? Frekuensi nafasnya bagaimana? Kalau suhunya panas, maka kita frekuensi nafasnya bagaimana? Itu akan berbeda juga. Nah, sudah selesai, Dek. Itu ya, Dek ya. Ada pertanyaan? Saluran pernafasan sama kardiovaskular lebih mudah mana? Lebih mudah pernafasan ya. Karena lebih familiar dengan kita. Vaskuler. Kardiovaskuler ya. Lebih sulit ya. Oke, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Minggu depan UTS ya, Dek, belajar ya. Daring.
Nggih, Bu. Ya, Iya, Bu. Bu. Baca, Iya, Bu. dibaca-baca. Ngerangkum. Jangan sampai remedi Materi. ya. Oke, karena apa? Baik, Bu. Bukan apa-apa karena besok adik-adik kan yang dipegang manusia ya. Kalau nggak tahu anatominya, kalau nggak tahu fisiologinya, nanti bisa salah merawat pasien itu. Makanya ya kita juga terkondisi karena sekarang lagi daring online. Jadi saya menjelaskannya pun tidak maksimal, tidak bisa ini apa dengan jelas lah menjelaskan. Ya, nanti adik-adik dibaca lagi. Oke, tidak ada pertanyaan? Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua, ilmunya barokah, bermanfaat ya. Ya, mohon maaf kalau saya kurang maksimal, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi Ya, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Matur suwun, Bu. Matur suwun, Bu. Sami. Makasih, Bu. Yes.